Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada tumbuhan atau hewan yang cuma bisa kita temuin di satu tempat aja dan nggak di tempat lain? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng faktor-faktor lingkungan yang jadi penentu di mana mereka bisa tinggal dan berkembang. Oke, kita mulai dari satu misteri yang seru nih, pohon jati. Di Kalimantan sama Sumatera, pohon ini ada, tapi kok tumbuhnya kayak segan-segan gitu, nggak maksimal. Beda banget sama di Jawa, di sana subur banget. Nah, apa coba rahasianya? Kenapa tanah Jawa kayaknya jadi tempat favorit pohon jati? Ini nih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jadi, kalau kita pikir penempatan makhluk hidup itu random, ternyata salah besar. Ada aturannya, ada polanya. Dan hari ini, kita bakal coba baca aturan main dari alam ini. Nah, ini dia agenda kita. Pertama kita bahas si pengatur utamanya, yaitu iklim. Terus kita turun ke fondasinya, tanah. Abis itu kita lihat gimana peran makhluk hidup itu sendiri. Dan terakhir, kita sambungin semuanya jadi satu gambaran besar. Oke, kita masuk ke faktor pertama yang paling kuat pengaruhnya, iklim. Coba dibayangin iklim ini kayak arsitek utama sebuah rumah raksasa. Dialah yang nentuin desainnya, suasananya, dan pada akhirnya siapa aja yang boleh tinggal di dalam. Komponen pertama dari iklim itu suhu. Gini deh cara gampangnya. Setiap kita naik 100 meter, suhunya itu turun sekitar 0,5 derajat Celcius. Persis kayak kita lagi naik gunung kan? Makin ke atas, makin beda suasananya. Tanamannya juga beda. Makanya puncak gunung sama lembah itu dunianya bisa beda total. Nah, coba lihat tabel ini. Ini bukti nyata gimana suhu mengatur segalanya. Jadi masuk akal kan? Kenapa padi itu cocoknya di dataran rendah yang panas, kopi di tempat yang agak tinggi, dan teh di puncak-puncak yang sejuk. Semuanya soal menemukan zona nyaman suhu yang pas. Oke, dari suhu kita geser ke kelembaban udara. Ini simpelnya seberapa banyak uap air di udara. Buat tanaman, ini masalah hidup dan mati loh. Ada yang jagoan di tempat kering kerontang, ada juga yang harus mandi uap air terus biar bisa hidup. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan mereka. Ada si xerophyta, kayak kaktus yang tahan banting di gurun. Ada mesophyta, anggrek contohnya. Terus hygrophita, si pencinta air kayak teratai. Dan, nah, coba perhatikan yang terakhir ini, tropophyta. Ini tipe tanaman yang bisa beradaptasi sama musim kering dan musim hujan. Contohnya, pohon jati. Aha, kita nemu petunjuk penting nih buat misteri kita di awal tadi. Faktor iklim yang terakhir dan paling jelas curah hujan. Logikanya gampang banget, makin banyak air, ya makin ramai kehidupannya. Itulah kenapa hutan hujan tropis tuh isinya macam-macam banget, sementara gurun pasir terasa lebih sepi. Air itu sumber segalanya. Oke, cukup soal urusan di udara. Sekarang kita turun ke bawah, ke pijakan kita. Mari kita kulik faktor krusial berikutnya, yaitu tanah. Karena ya sebagus apapun iklimnya, kalau fondasinya nggak cocok, ya sama aja bohong. Penting banget buat kita ingat ya, tanah itu bukan cuma sekedar debu atau lumpur, kandungan mineralnya, bahan organiknya, bahkan sampai rongga udaranya, semua itu jadi semacam resep khusus yang cuma cocok buat jenis tanaman tertentu aja. Dan ini dia jawabannya. Misteri pohon jati akhirnya terpecahkan. Coba lihat perbandingan ini. Tanah di Jawa itu kaya akan kapur, ibaratnya makanan favorit si pohon jati. Sementara itu, tanah di Kalimantan dan Sumatera tingkat keasamannya terlalu tinggi. Jadi bukan pohonnya yang manja, tapi emang rumahnya yang nggak pas. Sekarang kita sampai di faktor terakhir, yang mungkin paling kita kenal, makhluk hidup. Yap, kita sendiri. Kita ini bukan cuma numpang lewat di planet ini loh. Kita, bareng hewan dan tumbuhan lainnya, secara aktif ikut nentuin peta persebaran kehidupan. Caranya ada 3 nih. Pertama, manusia. Dengan teknologi, kita bisa impor kurma dari Timur Tengah dan ditanam di Indonesia. Kedua, hewan. Mereka ini kayak jasa kurir alami, bawa-bawa biji kemana-mana. Dan yang ketiga, bahkan yang nggak kelihatan kayak mikroba, mereka punya tugas penting buat menyuburkan tanah. Mau tahu gimana cara kerjanya? Gini ceritanya. Ada kalong lagi makan buah durian, terus dia terbang ke tempat lain yang jauh. Nah, biji yang dia bawa tadi akhirnya jatuh di tempat baru itu. Dan voila, lahirlah pohon durian baru di sana, memperluas kerajaannya. Keren kan? Alam punya sistem distribusinya sendiri. Oke, sekarang saatnya kita tarik semua benang merahnya. Karena semua faktor yang udah kita bahas tadi itu nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka semua saling terkait, saling ngobrol satu sama lain. Jadi intinya apa? Persebaran kehidupan itu adalah hasil dari sebuah tarian yang kompleks. Ada iklim sebagai panggungnya, ada tanah sebagai lantainya, dan ada makhluk hidup sebagai para penarinya.
Semuanya terhubung dalam sebuah jaring kehidupan raksasa yang rumit, tapi juga indah. Di tengah semua kerumitan itu, ada satu kutipan sederhana yang ngingetin kita sama hal paling mendasar. Tidak ada air, tidak akan pernah ada kehidupan. Sesimpel itu, tapi juga sedalam itu maknanya. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau ekosistem itu ibarat jaring yang rumit, apa ya yang bakal terjadi kalau kita iseng-iseng tarik satu helai benangnya aja? Sesuatu buat kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.